أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan untuk kita semua. Alhamdulillah masih tetap semangat di channel Kang Argum. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info-info yang bermanfaat ya, dan pembelajaran tahsin Al-Quran metode alif insyaallah ya. Ya para sahabat, kemarin kita sudah membahas tentang surat An-Nas ya, surat An-Nas ya. Kemarin ingat rumus-rumusnya ada 3 ya, ada 3. Dan selanjutnya yuk kita lanjutkan di surat Al-Falaq ya, tambahan lagi 2 rumus nih. Sengaja dibikin rumus ini sederhana supaya untuk memudahkan ya, tanpa bermaksud untuk mengurangi kaidah-kaidah dari ilmu tajwid. Insya Allah nanti kalau sahabat sudah lancar, sudah terbiasa, silakan dibantu dengan ilmu tajwidnya ditambahkan lagi ya. Yuk kita ikuti, jangan lupa, jangan kemana-mana, insya Allah akan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yuk sahabat kita lanjutkan lagi pada materi yang kemarin. Kita sudah membahas tentang surat An-Nas. Saat ini kita akan lanjutkan dengan surat Al-Falaq ya. Al-Falaq. Nah itu insyaallah. Tapi sebelumnya kita coba ulang dulu surat An-Nas yang kemarin ya. Masih ingat kan ya? Ingat rumusannya. Yang pertama, setiap ada huruf alif, wawu, dan ya apabila polos tanpa sukun atau alif kecil, wawu kecil, atau ya kecil, maka cara membacanya dengan diayun, satu ayunan. Kemudian yang kedua, apabila sahabat melihat huruf ada yang bertasdid, pakai tasdid di atasnya, maka cara membacanya harus tertahan ya, dari alif sampai ya apabila bertasdid maka cara bacanya harus tertahan, kecuali bertemu dengan huruf mim atau nun bertasdid, maka cara bacanya tahannya lebih lama 2 ketukan ya. Kemudian yang ketiganya adalah huruf nun mati di dalam tulisan Mushaf Madinah. Cara penulisannya ada 2. Yang pertama, di huruf nunnya ada tanda sukun. Yang kedua, nunnya polos ya, seperti surat An-Nas itu ada wamin syarri. Nah, nun polos itu, maka ketika polos maka bacanya tertahan 2 ketukan ya. Wamin syarrin 2 ketukan. Wamin syarrin. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini contoh di surat Al-Falaqnya. Ya, bismillah, kita coba ulang dulu. Mudah-mudahan ingat sambil mengingat-ingat ya. Nanti dalam praktek sholatnya pun sama ya, cara membacanya tetap harus tertahan. Nggak boleh ketika sholat Allahu Akbar, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nggak boleh begitu. Sama tetap saja hukum nun bertasydidnya harus tertahan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu tertahan seperti, walaupun cara bacanya sir ya, pelan-pelan. Baik, kita coba ulang dulu surat An-Nasnya dari Taus. Siap ya? 1, 3, 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 2. Malikin nas. 3. Ilahin nas. Ayat 4. Min tahan 2 ketukan. Min syarril waswasil khannas. Ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terakhir, minal jinnati wan nas. Mangga, itu kurang lebih. Tapi walaupun tertahan 2 ketukan, hati-hati ya, birabbin nas, suaranya jangan ikut-ikutan. Tapi tetap saja hanya lama ketukannya saja ya. Tidak boleh qul a'udzu birabb
binnas, nggak boleh ada suara tambahan ya. Sama saja biasa, tertahan, hanya tertahan saja 2 ketukan. Baik, kita lanjutkan sekarang di surat Al-Falaqnya. Tadi sudah ada 3 rumusan, tambahan untuk rumusan yang ketiga, yang keempat ya. Tambahan rumusan keempat ya. Setiap huruf yang dimatikan, rumus yang keempat, setiap huruf yang dimatikan atau disukunkan, maka huruf tersebut dia posisinya tidak boleh terpantul. Ya, ingat ya, setiap huruf dari alif sampai ya apabila dimatikan, suaranya tidak boleh memantul, tapi mati dengan sempurna. Mati dengan sempurna dulu, ya. Kecuali ada 5 huruf yang terpantul. Pertama ada ba, ada jim, ada dal, bajudi, supaya hafal, supaya lebih gampang. Di to, ko, yang to sama kof ya. Sekali lagi ada ba, ju, di, to, ko. Nah itu ada 5 ya huruf yang boleh terpantul. Nah contoh misalnya huruf-huruf selain baju di toko maka tidak boleh dipantul. Contoh misal huruf lam di surat Al-Fatihah, di lamnya alhamdu, nah itu tidak boleh alhamdu, nggak boleh. Nah, karena itu bukan suara yang terpantul, huruf yang terpantul hanya baju di toko saja, yang lainnya tidak boleh dipantul ya. Contoh misalnya suara yang dipantul huruf dal, misalnya dal di surat Al-Ikhlas ya, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu rumusannya. Syaratnya ketika terpantul, hurufnya itu harus terpantul dengan jelas. 1. Kemudian yang kedua, diusahakan menyambung dengan huruf sesudahnya. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad wa lam. Nah, itu ya, disambung, tidak boleh terputus ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu nggak boleh ya, karena itu terputus ya. Nah, kemudian lanjutannya bajudi. Nah, 3 huruf ini ketika dimatikan dia mantul tapi keluar suaranya bunyi ya. Ya tadi huruf dal, lam yalid, de. Nah itu ya. Nah, kecuali huruf yang kok sama kok ya, tok sama kof. Nah, ketika dimatikan dia akan muncul suara o ya. Kenapa? Nanti insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tapi yang pasti bajudi munculnya huruf tok sama kok munculnya huruf o ya, kurang lebih itu ya. Contoh misalnya huruf qaf ya. Nanti kita akan ketemu dengan surat Al-Falaq. Di sini ada qul a'udzu birabbil falaq. Nah, dipantulkan falaq, langsung dimantulkan dan bunyi pantulannya adalah o. Kemudian di sini ayat ketiganya wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, ini ya. Kemudian uqad sama hasad, ini juga sama ya bunyinya Baju di toko. Baik, itu huruf yang rumus yang keempat. Rumusan yang kelima nanti kita akan ketemu dengan yang namanya tanwin. Tanwin itu yang gampangnya huruf vokal ditambahkan huruf N, A, I, U tambah huruf N. An, in, un. Nah itu ya. Huruf an sama in ya. An sama in bentuknya 2 garis miring ya ke bawah seperti hasidin seperti ini ya. Nah, cara bentuk penulisannya hasidin itu atau hasidan itu ya. Kalau an sama in itu bentuknya yang pertama ada yang garis miringnya 2 ini sejajar antara atas dengan bawah ya, ukurannya sama dan sejajar, seukuran, posisinya pas. Nah, tapi ada juga nanti kita akan ketemu bentuk tulisannya yang tidak sejajar an sama innya, yang satu lebih ke atas, yang satu turun ke bawah. Nah, itu cara membacanya akan berbeda
ya. Yang bentuknya sejajar in seperti ini, maka cara bacanya tidak boleh tertahan ya, langsung saja dipindahkan satu ketukan ya. Beda dengan yang tidak sejajar. Yang tidak sejajar nanti kita ketemu huruf-hurufnya. Cuman cara bacanya kalau tidak sejajar tahannya 2 ketukan. Saya ulang contoh ya. Wamin di sini tadi sudah ketemu ya, huruf nunnya polos tanpa tanda sukun maka tertahan 2 ketukan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nggak boleh hasidin ditahan, nggak boleh karena bentuknya sejajar. Kalau tidak sejajar nanti baru boleh ditahan 2 ketukan ya. Baik, kita akan coba membaca surat Al-Falaqnya. Saya dulu pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Hati-hati kulnya, nggak boleh kul, nggak boleh. Langsung saja matikan dan sambungkan dengan huruf sesudahnya. Qul lam dia punya sifat tawasud ya, namanya nanti insyaallah pada sifat-sifat huruf. Sifat tawasud itu ketika dimatikan ada suara yang sisa suara yang mengalir. Qul nggak boleh qul a'udzu, nggak boleh begitu, tapi ada sisa suara yang mengalir. Qul a'udzu birabbil falaq. Birab ada tasydid, di ayun, a'udzu, kemudian birab tahan di ba-nya karena bertasydid, bil falaq dipantulkan bunyinya huruf o. Saya ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Mangga. Sekali lagi. 1, 3, 4. Qul a'udzu birabbil falaq. Mangga. Ayat keduanya sekarang min syarri. Nunnya polos tanpa tanda sukun, tahan 2 ketukan. Min syarri. Ra-nya di sini ada tasydid di atasnya, tahan 1 ketukan. Min syarri ma khalaq. Ma ada alif waw dengan ya, apabila polos tanpa tanda sukun maka diayun 1 ayunan ya. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Enggak, sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Mangga. Lanjutnya sekarang. Wa min sama polos tanpa tanda sukun, tahan 2 ketukan ya. Wa min syarri, ra-nya tasdid, tahan juga, tekan. Wa min syarri, ra-nya di ayun ada alif. Ghasiqin. Kin di sini bentuknya sejajar ya, tidak boleh ghasiqin, nggak boleh tahan 2 ketukan, tapi cukup 1 ketukan saja. Ghasiqin idza waqab, baru bunyinya tadi falaqo bunyinya o, sekarang ba bajudi bunyinya Saya ulang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mangga, sekali lagi. Siap. 1, 3, 4. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mangga, kita ulang dari ayat pertama. Siap. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua, tahan 2 ketukan. 3, 4. Min syarri ma khalaq. Ayat 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mangga, sampai 3 bisa ya? Sekali lagi kita ulang. Siap. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua tahan 2 ketukan. Min syarri ma khalaq. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mangga. Sekarang ayat keempat. Ini banyak sering kesalahan di sini, hati-hati. Wa min syarri, pertama minnya tahan 2 ketukan. Wa min 1, kemudian syarnya tahan 1 ketukan.
Wa min syarrin, cuman masuk ke huruf nun bertasdid. Hati-hati, huruf mim dan nun bertasdid apabila ada maka harus tertahan 2 ketukan. Saya ulang. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ada nafnya, fa-nya bertasdid, maka ketika syarrin tertahan kemudian langsung dimasukkan ke huruf fa. Fa F ya, ada udara yang keluar. Wa min syarrin nah, masukkan ke fa-nya. Fa-nya diayun. Fasati fil 'uqad. Sekali lagi. Siap. 1, 3, 4. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Uqad bunyinya de karena huruf dal ya. Sekali lagi. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Hati-hati huruf sa tipis di sini, jangan terlalu berat. Bukan nafasati fil, bukan, tapi sa, lidahnya ditekan, ujung lidah nempel ke gigi seri atas ya, yang di depan. Mangga kita ulang. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Hati-hati, fil nggak boleh. Fil 'uqad. Kemudian terakhir, wa min tahan 2 ketukan juga. Wa min syarri hasidin. Langsung hanya diayun, sidinnya langsung 1 ketukan. Idza diayun hasad, ujungnya dipantul. Saya ulang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati huruf ha-nya tekan di sini, bukan hasad, bukan ha ya, tapi ha, ada tekanan udara. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mangga. Kita ulang dari ayat pertama ya, siap. Dari bismillah. 1, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mangga, itu kurang lebih ya. Kita coba sekali lagi, bacaannya sudah mulai cepat ya, dari bismillah atau dari ta'uz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mangga, alhamdulillah ya. Silakan diulang-ulang. Jangan lupa untuk terus berlatih dan praktekkan di dalam sholat ya. Tapi bacaannya sudah mulai membaik ya, insyaallah menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Kang Argum. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa infak sedekahnya tetap konsisten agar Allah memudahkan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.